Halo, masih dalam pelajaran tentang K3. Kali ini kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Ya, jadi banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi dalam penanganan kegawat daruratan dalam hal ini dari sisi P3K. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Ya, ini pertama, pengusaha wajib menyediakan petugas P3K dan fasilitas P3K di tempat kerja. Kemudian, pengurus wajib melaksanakan P3K di tempat kerja. Ketiga, petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3 dari direktur. Yang keempat, petugas P3 dalam melaksanakan tugasnya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan pertolongan bagi pekerja atau orang lain yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Dan yang kelima, jumlah petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja dengan rasio sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 peraturan tersebut. Dan yang keenam, pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K pada tempat kerja dengan unit berjarak 500 meter atau lebih sesuai dengan jumlah pekerja atau buruh dan tingkat risiko di tempat kerja. Yaitu yang A, tempat kerja pada setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja buruh dan tingkat risiko di tempat kerja. Dan yang B, tempat kerja dengan jadwal kerja shift sesuai jumlah pekerja atau buruh dan tingkat risiko di tempat kerja. Ya, syarat ketujuh, petugas P3 di tempat kerja mempunyai tugas ya. Yang A, melaksanakan tindakan P3K bila terjadi kecelakaan di tempat kerja. Yang B, merawat fasilitas P3K di tempat kerja. C, mencatat setiap kegiatan P3K dalam buku kegiatan. Dan yang D, melaporkan kegiatan P3 kepada pengurus. Ya. Yang kedelapan, pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. Yang kesembilan, fasilitas P3K sebagaimana dimaksud meliputi A, ruang P3K, B, kotak P3K dan isi, C, alat evakuasi dan alat transportasi, kemudian D, fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Dan yang ke-10 adalah pengusaha wajib menyediakan ruang P3K sebagaimana dimaksud dalam hal A, mempekerjakan pekerja atau buruh 100 orang atau lebih. Dan yang B, mempekerjakan pekerja atau buruh kurang dari 100 orang tetapi dengan potensi bahaya yang tinggi ya. Dan yang ke-11 adalah kotak P3K sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang A, terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. B, isi kotak P3K dan tidak boleh diisi bahan atau alat lain selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K. Yang C, penempatan kotak P3K yaitu 1, pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya, serta mudah diangkat. Yang kedua, disesuaikan dengan jenis kotak P3K dan jumlah pekerja. Dan yang ketiga, dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter atau lebih, masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja. Dan yang keempat, dalam hal tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja. Ini ada tabel yaitu rasio jumlah petugas P3K di tempat kerja dengan jumlah pekerja berdasarkan klasifikasi tempat kerja. Ya, jika klasifikasi tempat kerja itu dengan potensi bahaya rendah, kemudian jumlah pekerja 25 sampai 150 orang, maka jumlah petugas P3K cukup 1 orang. Tapi jika lebih dari 150, bisa 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Dan jika tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi, ya, jika jumlah pekerjaannya kurang atau sama dengan 100, cukup 1 orang. Tetapi jika lebih dari 100, 1 orang per 100 pegawai atau kurang. Nah, ini ada contoh ya isi kotak
P3K ya. Misalkan ya, yang pertama isinya kasa steril terbungkus ya. Ini ada kotak A, kotak B atau kotak C ya, sesuai dengan jumlah pekerjanya. Misalkan untuk 25 orang pekerja atau kurang perlu 20 kasa steril, untuk 50 pekerja atau kurang perlu 40, dan untuk 100 pekerja atau kurang ya perlu 40 juga. Kemudian ada perban selebar 5 cm, keperluannya ada 2 untuk 25 pekerja atau kurang, 4 untuk 50 pekerja atau kurang, dan 6 untuk 100 pekerja atau kurang, dan seterusnya. Ini ada banyak sekali item diisi kotak P3K yang bisa kita baca pada slide yang terakhir ini. Ya, masih banyak ya, ada di sini ada sampai dengan 21 item ya, ada masker, pinset, bahkan lampu senter, gelas untuk cuci mata ya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah jumlah dan tipe kotak P3K ya. Ada bermacam-macam tipe kotak ya. Misalkan ini tergantung dari jumlah pekerja ya. Jika kurang dari 26 pekerja, tipe kotaknya P3K yaitu A ya, tipe A. Jumlah kotak tiap satu unit ada satu kotak A. Kemudian 26 sampai 50 pekerja bisa kotak tipe B atau A ya, sesuai tabel sebelumnya ya. Untuk 51 sampai 100 pekerja bisa tipe C, B atau A ya. Dan setiap 100 pekerja juga bisa tipe kotak yang C yang untuk 100 pekerja atau kurang, yang B untuk 50 pekerja atau kurang, ataupun yang A untuk 25 pekerja atau kurang. Baik, terima kasih.